Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode pertama, kita akan membahas soal-soal gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah partikel berotasi sesuai dengan persamaan. Yang pertama, persamaannya θ sama dengan 2t kuadrat dikurangi 10t ditambah 2. Persamaan kedua, θ sama dengan t kuadrat dikurangi 10t ditambah 2. Yang ketiga, persamaannya θ sama dengan 2t kuadrat ditambah 5t ditambah dengan 8. Semuanya menggunakan satuan SI. Hitunglah kecepatan sudut partikel pada saat 5 detik. Maka dengan demikian, kita bahas bersama-sama bahwa pada gerak translasi sudah diberikan pernyataan bahwa kecepatan merupakan turunan fungsi posisi. Maka pada gerak rotasi adalah turunan fungsi posisi sudutnya. Berapakah omeganya pada waktu 5 sekon pada persamaan yang pertama? Maka omega sama dengan dθ per dt. Maka d per dt dikalikan 2t kuadrat dikurangi 10t ditambah dengan 2. Kita turunkan. 2 kali 2 4t pangkat 1, 1 kali 10t pangkat 0 ini adalah hasilnya 0. Maka dengan demikian menjadi 4t dikurangi 10 dalam radian per sekon. Sehingga dimasukkan 5 detik atau 5 sekon, maka ini adalah 4 kali 5 adalah 20 dikurangi 10, 10 radian per sekon. Itu persamaan pertama, menghasilkan nilai kecepatan sudutnya adalah 10 radian per sekon. Pada soal yang kedua, θ sama dengan t kuadrat dikurangi 10t, 10t ditambah dengan 2. Berapakah kecepatan sudutnya pada waktu 5 sekon? Maka dengan demikian sama, sehingga d per dt dikalikan t kuadrat dikurangi 10t ditambah dengan 2, maka ini adalah 2t pangkat 1, ini adalah 10. Maka dengan demikian 2t dikurangi 10 dalam satuan radian per sekon. Maka dimasukkan harganya 2 kali 5 10 dikurangi 10 adalah 0. Dalam satuan radian per sekon berarti pada detik kelima maka kecepatannya sama dengan 0, kecepatan sudutnya. Kita lihat pada soal nomor 3. θ sama dengan 2t kuadrat ditambah 5t ditambah 8. Masih sama yang dicari, kecepatan sudut pada waktu 5 sekon. Maka dengan demikian omega sama dengan d per dt dikalikan 2t ditambah 2t kuadrat ditambah 5t ditambah 8. Maka dengan demikian hasilnya 4t ditambah 5. Dikalikan 5, masukkan 5. Maka 20 ditambah 5, 25 meter, 25 radian per sekon. Jadi kecepatan sudutnya pada waktu 5 detik pada soal yang ketiga adalah 25 radian per sekon. Inilah cara-cara kita menurunkan menjadi kecepatan sudut dari fungsi posisinya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan persamaan θ sama dengan 2t kuadrat ditambah 2t ditambah 2 radian, di mana semuanya menggunakan dasar satuannya adalah satuan SI. Hitunglah yang pertama posisi awal benda, yang kedua partikel, kecepatan partikel,
kecepatan sudut partikelnya ya. Nah, kita lihat nanti dalam pembahasannya. Percepatan ya, benda pada T sama dengan 1 sekon. Percepatan rata-rata dari 1 sampai 2 sekon. Kecepatan rata-rata. Sekarang percepatan rata-rata dari 2 sampai 3 sekon. Pembahasannya theta sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T ditambah 2 dalam radian per sekon. Maka berapakah omeganya pada waktu 2 sekon? Kemudian percepatannya, tetanya dulu ya. Theta yang A adalah posisi sudut awalnya pada T sama dengan 0, kemudian B omega pada 2 sekon, kemudian C alfanya atau percepatan sudutnya pada waktu 1 sekon, kemudian D adalah kecepatan rata-rata dari 1 sampai 2 sekon, yang E adalah percepatan rata-rata pada waktu sampai dari 2 sampai 3 sekon. Kita bahas yang pertama. Berapakah posisi sudut awal pada waktu T sama dengan 0? Maka theta 0 sama dengan 2 dikalikan 0 ditambah 2 kali 0 ditambah dengan 2. Dimasukkan T-nya sama dengan 0. Maka ketemunya adalah 2 radian. Jadi sangat mudah kita melakukannya, tinggal memasukkan nilai T-nya. Kemudian yang B, kecepatan sudut pada waktu 2 sekon. Maka dengan demikian d theta per dt, omega d theta per dt. Maka d per dt 2t kuadrat ditambah 2t ditambah 2. Maka diturunkan menjadi 4t pangkat 1, 2t pangkat 0, maka menjadi 4t plus 2 ditambah 2 radian per sekon pada waktu 2 sekon. Maka ketemunya adalah 10 radian per sekon. Ini 2 dikalikan 48, maka seluruhnya adalah 10 radian per sekon. Itu yang diinginkan pada soal nomor B. Kemudian pada soal nomor C, ya, percepatan sudut pada waktu 1 sekon. Maka alfa sama dengan d omega per dt. Omeganya sudah ada, maka dengan demikian d per dt dikalikan 4t ditambah dengan 2. Pangkat 1 kali 4, 4t pangkat 0 dikurangi ya. 1 dikurangi 1, maka dengan demikian percepatannya adalah 4 radian per sekon kuadrat. Ini yang disebut dengan percepatan tetap ya. Karena tidak tergantung pada T. Nilainya adalah mutlak, harganya 4 ya. Kemudian pada yang D ya, kecepatan sudut rata-rata dari 1 sampai 2. Ini dimasukkan ya, T-nya pada waktu 1 dan pada waktu sama dengan 2. Maka theta 1 2 kali 1 kuadrat ya, 1 ya. Kemudian 2 dikalikan 1 ditambah 2, maka ketemunya 6 radian per sekon. Theta 2 ya, pada waktu 2 sekon 4 jadinya ya. 2 kuadrat 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 14 radian per sekon. Maka dengan demikian, maka omega rata-rata, kecepatan sudut rata-rata theta 2 dikurangi theta 1 dibagi T2 dikurangi T1, maka 14 ya. 14 dikurangi 6, 8 dibagi dengan 1. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 8 radian per sekon. Yang terakhir, bahwa E-nya yang dicari adalah percepatan rata-rata pada waktu 2 sekon sampai 3 sekon. Kita ambil dari sini ya, bahwa 4T ditambah 2 ya, maka 4 kali 2 ditambah 2, 10. Maka pada waktu 3, 12 tambah 2, 14. Maka A rata-rata omega 3 dikurangi omega 2, T2 dikurangi dengan T1. Ya, sama saja demikian. Sehingga 14 dikurangi 10 dibagi 1, 4 radian per sekon. Jadi memiliki percepatan rata-rata adalah 4 radian per sekon kuadrat. Itulah pembahasan pada soal nomor 2 ya. Kita harus bisa menurunkan ya. Maka omega adalah turunan pertama atau turunan fungsi posisi ya.
terhadap waktunya. Maka percepatan adalah turunan fungsi kecepatan sudut terhadap waktunya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Soal nomor 3. Sebuah partikel melintasi lingkaran sesuai dengan persamaan theta sama dengan T kuadrat dikurangi 4T ditambah 10. Semuanya menggunakan satuan dasar SI. Partikel akan berhenti pada saat berapa detik atau berapa sekon. Ini pilihan jawabannya. Maka theta sama dengan T kuadrat dikurangi 4T ditambah dengan 10. Maka dengan demikian kapan waktunya? Pada waktu benda itu berhenti bergerak. Maka omega sama dengan d theta per dt. Turunan fungsi posisi sudut dibagi dengan terhadap waktunya, maka sama dengan 0. Maka dengan demikian d per dt dikalikan t kuadrat dikurangi 10t ditambah 10 sama dengan 0. Maka dengan demikian 2T pangkat 1, 4T pangkat 0. Maka dengan demikian 2T dikurangi 4 sama dengan 0, maka T sama dengan 2 sekon. Jadi diturunkan dulu baru sama dengan 0. Kan itu. Itulah pada soal nomor 3, jawabannya adalah B. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah roda berputar dengan posisi sudut theta sama dengan negatif T pangkat 3. Ditambah dengan 12T kuadrat ditambah 3. Percepatan sudut pada saat 4 sekon. Berapa radian per sekon kuadrat? Ini pilihan jawabannya, kita teliti bersama-sama. Maka negatif T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat ditambah 3 merupakan fungsi posisi terhadap waktunya. Berapakah percepatannya pada waktu 4 sekon? Kita turunkan dulu dari turunan theta, maka alfanya atau percepatan sudutnya adalah turunan kedua dari fungsi posisi sudutnya. Maka dengan demikian d kuadrat per dt kuadrat dikalikan negatif T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat ditambah 3. Ini 3 negatif 3T kuadrat. Ini 24T pangkat 1. Maka ini diturunkan 0. Maka dengan demikian menjadi d per dt. Sekarang pangkatnya menjadi kurang 1. Ini adalah fungsi kecepatan sudutnya, yaitu 3T kuadrat, negatif 3T kuadrat ditambah 12T. Maka dengan demikian diturunkan lagi 6T pangkat 1. 1 kali 24, 24T pangkat 0. Maka dengan demikian negatif 6T ditambah 24 radian per sekon kuadrat. Ini adalah fungsi dari percepatan pada waktu sembarang waktu. Pada waktunya masih bebas, sembarang waktu. Maka dengan demikian pada waktu T sama dengan 4 sekon dimasukkan. Maka negatif 6 dikalikan 4, 24, negatif 24, maka hasilnya 0. Jadi pada waktu T sama dengan 4 sekon percepatannya 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan persamaan kecepatan sudut. Omega sama dengan T kuadrat dikurangi 2T radian per sekon. Besar percepatan sudut detik ketiga. Berapa radian per sekon kuadrat? Kita lihat mana jawaban yang tepat. Maka dengan demikian ini adalah persamaan omeganya. Maka percepatan sudut merupakan fungsi kecepatan sudut terhadap waktunya, maka d per dt T kuadrat dikalikan dengan T kuadrat dikurangi 2T. Itu. Maka ini 2T kuadrat pangkat 2T pangkat 1 dikurangi 2T pangkat 0. Maka hasilnya adalah 2T dikurangi 2
pada waktu 3 sekon, maka ya ketemunya 4 radian per sekon kuadrat. Ini 6 dikurangi 2. Maka percepatan pada waktu detik ketiga, percepatan sudutnya adalah 4 radian per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Ya, saya kira semuanya tidak ada masalah. Ya. Sebuah benda bergerak melintasi lingkaran dengan kecepatan anguler atau kecepatan sudut omega sama dengan 4T ditambah 10 radian per sekon. Semuanya menggunakan satuan dasar SI. Ya. Pada saat T sama dengan 0, posisi benda 25 radian. Ya. Maka posisi sudut pada saat T sama dengan 5 berapa radian. Maka ini harus diintegral. Ya. Karena naik, maka dengan demikian ya pembahasannya omega sama dengan 4T ditambah 10 radian per sekon. Theta nolnya 25 radian. Berapakah tetanya pada waktu 5 sekon? Integralnya, ingat pada waktu translasi, theta atau ini kalau mengatakan R0, theta 0 kan gitu. Ditambah dengan integral omega dt. Maka 25 ya ditambah integral dari 4T ditambah 10 dikalikan dt. Maka pangkatnya bertambah ya. 1 tambah 1 2 dibalik setengah kali 4 2. Maka 2T kuadrat. Ini 10-nya T pangkat 0 menjadi pangkat 1. Maka dengan demikian 2T kuadrat ditambah 10T ya. Ini 10 kali 1 ya. Maka 1 per 1 kali 10 sama dengan 10 T pangkat 1. Pada waktu 5 sekon, maka dimasukkan angkanya. Theta 5 sama dengan 5 kuadrat kali 2 ya. 25 kali 2 50 ya. 10 kali 5 ya 50. Maka ini 100 tambah 25 125 radian. Jadi itulah yang diinginkan pada soal nomor 6. Jawabannya adalah E. Ya, itulah keseluruhan yang dapat disampaikan. Semoga kita bisa memahami semua dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak rotasinya. Ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.